Sini. Udah bawa aja Pak Vero. Kamu dibawa kemana? Kamu pergi. Saya itu sebagai manajer wajib tahu masalah di kantor maupun ada apa. Saya itu wajib tahu. Saya selalu ada di depan kalau masalah kantor di sini. Apa ini? Coba kalian jelaskan ini. Bila semua yang terindah yang ada di dalam Aduh, badanku capek semua, pegel-pegel. Mami sih ngajak lembur tadi malam. Ini kayaknya Pak Ferry. Pak Ferry? Oh ya, ada apa? Selamat pagi Pak. Pak Ferry baru datang. Selamat pagi, ya baru datang. Kamu juga baru datang ya? Iya Pak, saya juga baru datang. Oh iya Pak, saya duluan ya Pak. Oh ya, silakan. Ada kerjaan. Misi Pak. Ya. Halo Pak Cipto. Ya, selamat pagi Pak Cipto. Oh iya. Oh bagaimana? Ya udah, tenang aja masalah itu Pak Cipto. Kita bisa jadwal jam berapa? Ini masih pagi apa ya? Kok kantor sepi banget deh. Perasaan aku udah jalan siang deh. Males banget kalau ke kantor kepagian. Ini pasti Pak Vero belum datang nih. Masuk aja deh. Oh ya, baik Pak Cipto, baik. Iyalah Pak Cipto. Ya bagaimana ya sekiranya kita bisa sama-sama menguntungkan gitu. Nah, betul Pak Cipto. Baik Pak Cipto. Permisi Pak, selamat pagi. Oh ya, nanti kita sambung lagi ya Pak Cipto. Ya, selamat pagi. Ada apa ya Pak Ferry? Udah jam berapa ini? Loh, ini kalau kata saya sih masih kepagian Pak. Ini sudah jam 8 lewat 15. Jam masuk kantor jam berapa? Jam 8 Pak. Sekarang? Iya udah lewat 15 menit sih. Tapi saya lihat dari tadi kok di kantor sepi banget ya Pak. Ya sepi lah, semua karyawan sudah pada kerja. Kamu itu enak-enakan baru datang jalan lewat sini. Oh, Selamat pagi. Iya Pak, saya minta maaf ya. Saya lanjut ke dalam aja Pak, soalnya saya masih banyak kerjaan. Tunggu Pak Ferry. sebentar, saya masih belum selesai ngomong. Aduh, apalagi ya Pak Ferry? Apalagi? Kamu ini di sini siapa yang bayar? Kamu di sini tugasnya kamu itu ngapain? Ya kerja Pak Ferry. Kerja. Aturan kantor harus datang jam 8 maksimal. Setelah lewat dari jam 8 itu namanya terlambat. Gini Yang Pak. lain sudah pada kerja, kamu masih baru datang. Iya Pak, saya bisa jelasin. Tadi mobil ban saya itu bocor. Saya gak terima alasan apapun dari kamu ya. Lain kali atau besok lusa kamu terlambat lagi, saya akan kasih peringatan kamu. Iya Pak, ya udah saya langsung masuk aja ya Pak, soalnya saya masih belum absen Pak. Ya sudah, cepat. Permisi ya Pak Ferry. Yang lain kemana nih? Udah jam 8 lewat. Terus banget deh. Aduh, Pak Vero gimana sih? Gak lihat-lihat ya jalannya. Bu Vina, dari mana aja kok telat nih? Sudah 8:30 nih. Waduh, mentang-mentang gak telat sendiri ditanya dari mana. Ini saya baru datang dan parahnya lagi Pak Vero, saya tuh ketemu Pak Ferry di depan. Ya enggak, bukan gitu Bu. Saya selaku manajer harus ngasih yang benar Bu dalam aturan kantor di sini. Pak Vero, udah deh gak usah lebay ya, gak usah lebay. Oh ya, Pak Vero gimana? Kita kan masih belum diubah berkas-berkasnya, apalagi Pak Ferry udah datang di depan. Loh, masih belum dirubah Bu? Ya ampun Pak Vero, saya ini lupa tadi malam itu saya ketiduran. Astagfirullah Bu.
Ibu cuma kerjanya merubah berkas-berkas tersebut dipotong 70%, Bu. Biar kita dapat imbalan lebih banyak. Pelicin itu lebih banyak. Tapi kalau menurut saya Pak Ferry itu lagi sibuk deh Pak Vero. Soalnya tadi itu nerima telepon, nggak tahu dari siapa. Saya nggak peduli, Bu. Pak Ferry itu sibuk mau nggak? Intinya itu berkas harus dipotong. Bu. Udah. Ini saya juga mau diubah, terus mau dipotong 70%. Udah deh Pak Vero, saya juga nggak ada pentingnya kalau ngomong sama Pak Vero. Ya udah, Bu. Gini aja, Bu. Kalau berkas itu sudah dipotong, enak, Bu. Kalau kita cuma nunggu bayaran per bulan, Bu, ya nggak cukup lah, Bu. Bayarannya kita maksimal 4 juta, Bu. Nanti kalau dipotong, dirubah berkasnya tersebut, kita bisa jadi kaya raya, Bu. Bener banget Pak Vero, dan bukan cuma Pak Vero yang jadi kaya raya, saya juga ikut kaya raya dong. Ya iyalah, Bu. Udah ya Pak Vero, saya mau ke ruangan mau ngubah berkas dulu. Ada Pak Ferry. Pak Ferry? Kalian masih ngapain di sini? Enggak, Pak. Barusan kita ngobrol, Pak. Iya, kita lagi ngobrolin pekerjaan. Minggu kok, depan. Pak. Itu kacamata itu buka. Minggu depan, Pak, kita kan mau bertemu sama klien penting, Pak. Ya. Ya itu, Pak. Kita cuma ngobrol masalah itu, Pak. Iya Pak, kita lagi ngomongin pekerjaan. Ya. Tolong saya sebagai atasan kalian ya, tolong saya hormati. Iya, Pak. Paham? Di sini kantor, di sini bukan tempat fashion. Iya, Pak. Seperti kalian bawa kacamata ini, kalian mau kerja atau mau fashion di sini? Mohon maaf, Pak, atas. Kalau kalian pengen jadi model, kalian silakan resign dari sini. Oh, tidak, Pak. Oh, enggak, Kita Pak. berkacamata karena di jalan raya itu silau, Pak. Iya Pak. Ya udah Pak Ferry, saya mau langsung ke ruangan kerja saya. Soalnya ini ngeladenin Pak Ferry yang nggak jelas, Pak Ferry. Ya udah. Permisi. Tunggu sebentar. Ada apa lagi ya Pak Ferry? Ya udah, Pak. Saya ke ruang kantor dulu, Kamu Pak. tunggu sini dulu. Untuk berkas-berkas yang kemarin bagaimana? Sudah selesai belum? Oh, masih belum itu, Pak. Kenapa masih belum? Kan gini. sudah kemarin lusa saya kasih. Saya serahkan tugasnya itu ke Bu Vina, Pak. Saya tadi sudah tanya. Katanya masih belum, tinggal dikit, Pak. Begini Pak Ferry, saya jelaskan ya. Berkasnya itu masih belum dikerjakan Pak. Soalnya tadi malam saya tuh ketiduran Pak Ferry. Barusan bilang tinggal sedikit. Sekarang masih Maksudnya- belum dikerjakan. Enggak Pak, maksudnya tinggal sedikit yang belum dikerjakan. Dan satu lagi ya Pak Ferry, kelihatannya Pak Ferry juga lagi sibuk ya. Dan kita berdua lagi sibuk kan Pak Vero? Iya, Bu Vina. Kalian sibuk apa? Loh, Iya, ini kita mau sibuk dikerjakan berkas. mau ngerjakan berkasnya supaya cepat selesai, Pak. Iya. Tadi bilangnya tinggal sedikit ya. Nanti siang selesai dong. Pasti, Pak. Pasti Pak, tenang aja Pak Ferry, Ya sudah. bakal selesai. Nanti jam 1 setelah jam istirahat, saya tunggu berkasnya di meja saya. Siap Pak Ferry. Oh ya, saya juga langsung mau kerjakan berkasnya ya Pak. Ya, Pak. Udah. Permisi. Jangan buang waktu. Iya, Pak. Permisi Pak Permisi, Ferry. Pak. Ya, silakan. Selamat pagi, Pak. Punya karyawan seperti mereka, untung kerjanya bagus. Kalau nggak bagus, udah cari yang lain aku. Oh iya, ini masalah dengan Pak Hasan gimana ya? Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini. Duh, ini papi kemana sih? Dari tadi ditelepon gak diangkat, di chat juga gak dibalas. Duh, ruangannya papi di sebelah mana ya? Di sebelah sana atau sebelah sana? Duh, bingung deh. Nah, lagi aku nggak punya nomornya sekretarisnya papi. Kok gini kan repot. Udah hampir jam 10 lagi. Coba ke sana aja deh. Ini Bu Vina taunya cuma nyuruh-nyuruh terus. Mentang-mentang dia jabatannya lebih di atas saya. Yang nyuruh-nyuruh terus seenaknya. Oh, papi ini kemana sih? Bu Sinta? Oh, Bu Karin. Bu Karin mau kemana? Saya mau fotokopi, Bu. Emang kenapa, Bu Sinta? Gini loh Bu Karin, saya ini mau ketemu sama suami saya. Kan suami saya kerja sekarang. Iya, Bu, kerja. Saya tadi ketemu kok. Gini Bu, saya masih ada urusan sama suami saya. Nah, ditelepon nggak diangkat, di chat juga nggak dibalas. Ini karepnya suami saya ini gimana sih? Oh, coba aja Bu datang ke ruangannya. Soalnya saya juga buru-buru nih, ada urusan.
ruangannya? Saya kan nggak tahu, Bu. Baru pertama kali masuk ke kantor ini. Ya juga sih, Bu. Coba aja lagi belok kanan dari sini. Jadi saya nggak apa-apa ini langsung Ya masuk? nggak apa-apa, Bu. Nanti kalau ada yang nanya-nanya saya gimana dong? Ya bilang aja lah, Bu. Apa repotnya sih? Oh ya udah deh. Jadi bukannya nggak bisa bantuin saya itu? Mohon maaf ya, Bu. Nggak bisa, saya juga buru-buru. Mari ya, Bu. Gimana nih? Harus pergi kemana? Kok mana ngerti kantor ini? Ruangannya suamiku juga nggak tahu di sebelah mana. Ya udah deh, aku masuk aja. Tetaplah tersenyum dinda, tinggalkan segala duka lara. Aduh, ini Papi kemana sih? Bapak, sih nggak lihat ya? Ini air sampai jatuh. Tuh, maaf ya, Mbak. Saya nggak sengaja. Baju aku ini basah. Mana air lagi kotor? Kamu ini gimana sih? Saya minta maaf, Mbak. Saya nggak sengaja. Soalnya saya buru-buru. Minta maaf? Saya nanya, emang ini kamu yang bersihin di lantai? Emang ini lantai kamu yang bersihin? Bukan sih, Mbak. Tapi saya minta maaf ya, Mbak. Saya permisi, saya buru-buru. Udah. Mau kemana sih? Kamu ini nggak kerja di sini ya? Iya, Mbak. Saya bukan pekerja di sini. Kalau dilihat penampilan kamu ini nggak sopan, nggak pantas masuk kantor. Pergi, keluar aja deh. Loh, Mbak, saya di sini masih ada perlunya soalnya. Ada keperluan apa kamu? Mbaknya bisa nggak sih ngomongnya secara baik-baik? Saya kan sudah minta maaf masalah yang barusan, Mbak. Emang kamu itu minta maaf bisa bersihin baju aku ini yang kotor dan bisa bersihin lantai ini yang udah basah? Ya enggak sih, Mbak, tapi kan saya udah minta maaf. Jadi ya masa Mbaknya nggak mau maafin saya sih, Mbak? Ya enggak dong, karena kamu itu udah punya salah sama saya. Jangan seenaknya seperti itu minta maaf. Terus saya harus apa, Mbak? Apa ya? Sebagai hukumannya, kamu itu harus bersihin lantai di sini, dan satu lagi, kamu itu harus pergi dari kantor di sini. Loh, Mbak, saya bersihin lantai di sini, Mbak. Saya nggak bisa bersih-bersih, Mbak. Oh, nggak bisa bersih-bersih. Kalau nyari salah sama saya tuh bisa. Mbak, saya kan sudah minta maaf, Mbak. Ada apa, Bu Vina? Ini Pak Vero, ada orang yang jelas dan tidak sopan datang di kantor kita. Oh, Mbak dari mana? Hah? Saya Kok dari tiba-tibanya Mbak itu masuk ke dalam kantor sini? Iya, saya ada perlunya mesti kantor ini, makanya saya datang ke sini. Tapi Mbak tahu tata krama kan? Tahu sopan santun, tahu aturan kan? Saya tahu. Kenapa satpam di luar gak izin sama saya, ha? Kalau ada tamu? Tadi saya udah ketemu sama Bu Karin, katanya Bu Karin saya disuruh langsung masuk aja, Pak. Bentar. Saya ini tanya sama kamu. Kamu tuh punya kepentingan siapa? Kok datang-datang seenaknya datang di kantor di sini? Saya punya kepentingan sama pemilik perusahaan sini. Siapa? Pemilik perusahaan di sini tuh siapa? Ya, yang punya perusahaan di sini siapa, Mbak? Kan pastinya ada atasannya Mbaknya. Ya ada lah nih, di sebelah kananmu ini siapa kalau bukan pemilik perusahaan di sini? Sini. Udah bawa aja Pak Vero. Kamu dibawa kemana? Kamu mana pergi? Kamu tahu ya, perusahaan sini perusahaan besar, harus ada aturan yang dipakai pertama. Iya, saya Bukan saya semenang-menangnya kamu langsung masuk ke kantor di sini. Ya, saya minta maaf, Pak. Saya kan nggak tahu juga, dan saya baru pertama kali masuk kantor ini. Oh, kamu mau ngelamar pekerjaan apa gimana? Apa mata-mata apa wartawan kamu? Ya gak mungkin Pak Vero kalau ngelamar pekerjaan di kantor di sini. Coba lihat aja deh, penampilannya dari atas sampai di bawah ini tidak sopan sama sekali. Saya kesini ada perlunya, Mbak. Kan saya sudah jelaskan tadi. Dan masalah yang tadi saya sudah minta maaf sama Mbaknya. Kok Mbaknya sampai marah-marah terus sih sama saya? Dan untuk Bapaknya juga ngapain sih, Pak, ikut campur? Kan Bapak nggak tahu yang sebenarnya kayak gimana. Ya saya minta maaf karena saya udah lancang masuk ke kantor ini. Saya bukan ikut campur masalah kamu dengan Ibu Vina. Saya itu sebagai manajer wajib tahu masalah di kantor maupun ada apa. Saya itu wajib tahu. Saya selalu ada di depan kalau masalah kantor di sini. Sedangkan kamu itu tiba-tiba masuk di sini. Nah, Memang ada yang salah omonganku kayak gitu, ha? ya enggak sih. Jadi saya minta maaf ya, Pak, karena saya sudah lancang masuk ke kantor ini. Saya nggak ada maksud apa-apa. Saya kesini cuma mau ketemu sama pemilik perusahaan ini, Pak. Saya pemiliknya. Ada perlu apa kamu, ha? Sejak kapan Bapak ini jadi pemilik perusahaan sini? Loh, kamu kok sok tahu sih? Jelas-jelas pemilik perusahaan di sini itu Pak Vero.
Bukannya Pak Ferry ya? Sini kamu. Aku bilangin sama kamu ya, pemilik perusahaan di sini adalah Vero Hadi Gunawan yang dermawan, yang ganteng. Benar. Kurang apa nih? Apalagi pakai kacamata nih. Nih, keren kan? Keren Gak banget. kayak kamu, gadis kampungan pakai rok seginian. Gak ada, wanita ini harus pakai celana jeans yang ngepres dan seksi. Kalau kayak kamu itu model-model pegunungan kamu, Ini kok bahas masalah pakaian ya, kan saya di sini bukan karyawan. Oh, gini ya Mbak saya kasih tahu ya. Mbaknya itu datang ke sini tuh tidak sopan. Ngerti? Tahu kok tidak sopan? Saya ngerti Mbak, tapi tolong dong kalau bicara itu volumenya dikecilin dulu. Di sini itu bukan tempat gaya-gayaan. Di sini tuh tempatnya kantor dan harus berpenampilan formal. Loh Mbak, saya di sini ada perlunya aja, itu pun sebentar sama pemilik perusahaan Mbak. ini. Mbaknya nggak usah terlalu banyak ngomong di sini, terlalu ribet. Untungnya bagi kita nggak ada. Bener. Kita di sini orang penting. Tahu orang penting? Orang yang banyak pekerjaannya, bukan pengangguran seperti kamu. Dan di sini mohon maaf, di sini nggak ada lowongan pekerjaan. Semua khusus karyawan di sini nggak ada. Loh, enggak Pak, saya nggak mau melamar pekerjaan di kantor ini. Saya minta tolong dong Pak, temuin saya sama pemilik perusahaan ini, soalnya saya ada perlunya Pak, ini penting banget. Ya udah Mbak itu ngomong langsung sama saya. Loh. Saya itu pemilik perusahaan di sini, pemilik perusahaan terbesar di sini. Iya Kak Pak, setahu saya yang punya perusahaan ini tuh namanya Pak Ferry deh. Mbak, di sini tuh gak ada yang namanya Pak Ferry. Yang ada itu Pak Vero Hadi Gunawan. Sudah jelas kan apa kata Pak Vero? Kalau kamu terlalu banyak alasan, terlalu ngeles, mending kamu pergi aja, angkat kakimu dari sini. Udah pergi. Ini Bapak sama Mbaknya pegawai baru ya di kantor ini, makanya nggak tahu sama Loh, saya gitu. pegawai baru. Mbak cari ribut sama kita ya? Bener banget, mulai Yang tadi cari dibahas masalah. apa, jalurnya itu apa? Hah? Ya udah kalau Kalau ngomong sama kita, kalau ngomong sama orang penting, ambil intinya aja, gak usah terlalu ribet. ya udah saya mau tanya ruangannya pemilik perusahaan ini di mana ya? Sebelah sana. Ya udah saya permisi ya Pak. Loh. Orangnya ada Kok di malah sini. kabur sih? Mbak. Tunggu, Mbak. Kejar Pak Vero. Cepet. Kamu ini. Apa-apaan sih Pak? Sampai narik-narik tangan saya segala. Udahlah, Mbak. Saya capek ngomong sama kamu. Mending kamu pergi aja dari kantor sini. Ya bener. Mbak, saya nggak merugikan Bapak sama Mbaknya ya kesini. Dan saya kesini itu ada perlunya dan ini penting banget, urgent Pak. Minta tolong dong, saya tuh dihargain juga. Kalau ada kepentingan, ya udah ngomong langsung. Di sini ada manajer nih, dan saya pemilik kantor di sini. Saya Kurang nggak apa? ada perlu sama Bapak dan Mbaknya. Saya ada perlu sama yang pemilik perusahaan ini. Bapak ini jangan ngaku-ngaku deh. Kamu tuling gak ya? Aku itu pemilik kantor di sini. Yakin Bapak yang punya perusahaan ini? Yakin 100%. Kalau nggak perlu ada nih nomornya nih. Mbak itu tahu sopan santun nggak? Nih. Saya ini di sini manajer. Nih kartuku. Nih lihat. Sudah tahu kan? Kalau pemilik perusahaan itu adalah Vero Hadi Gunawan. Sini Coba deh. lihat. Coba lihat tuh. Lihat yang dengar baik-baik. Tapi itu sebagai manajer aja, bukan pemilik perusahaan ini. Ngeyel dibilangin masih ngeyel. Udahlah. Kalau kamu nggak ada kepentingan, saya itu banyak tugas, apalagi berkas-berkas saya itu belum dikerjakan. Bener banget. Dan kamu tuh punya salah loh sama saya ini. Baju mahal saya ini sampai basah dan kotor gara-gara kamu. Mbak, saya kan sudah minta maaf, Mbak. Kenapa masih dipermasalahkan lagi sih? Mbak, saya ini manajer ya. Tolong dipanggil ibu. Ya, saya minta maaf, Mbak. Udah. Mending kamu pergi. Kurang apa? Saya masih ada urusan di sini, Pak. Ya udah, ngomong langsung kalau kamu ada urusan. Tapi saya ribet banget. bukan ada urusan sama bapaknya. Terus sama siapa? Kamu Gak jelas. butuh sama siapa di sini? Ya udah deh, kalau kalian masih seperti ini, saya pergi aja ya. Kita ini masih ngomong. Baik Pak. Ya. Pak Ferry, ini sih Pak. Ya, ada apa? Kayaknya istrinya Pak Ferry tadi masuk kantor ini ya Pak? Tunggu sebentar. Iya Pak.
biar nanti saya sambung lagi ya Pak. Nanti saya hubungi Bapak kembali. Mohon maaf ya Pak. Ya selamat siang Pak. Kenapa? Istrinya Pak Ferry tadi gak pamitan ke Pak Ferry kalau mau ke kantor sini. Istri saya datang kemari. Iya Pak, katanya Pak Ferry dihubungin gak diangkat Pak. Loh, lawang HP-nya aku aktif terus. Di mana dia sekarang? Ya tadi saya ketemunya di gerbang sana Pak. Ya mungkin sekarang sudah ya masuk atau gimana. Tapi kayaknya tadi dia dimarah-marahin Pak. Sama siapa? Sama Bu Vina dan sama Pak Vero Pak. Loh, ada masalah apa ini? Ya udah, sekarang kamu antarin saya ke istri saya ya. Ya udah Pak, ayo. Kamu itu harus dengerin, kita ini masih ngomong. Main pergi-pergi aja. Kalau kamu niatnya baik, gak usah ketakutan kayak gitu. Kok kayak maling aja sih, kayak penyusup. Saya minta maaf ya Pak. Aduh, mulai tadi kamu cuma Maaf minta maaf terus. Gak bosen ya minta maaf terus. Kamu harus pergi sana, pergi. Ada apa ini? Loh. Kok malah lari-lari ke Pak Biasa aja, Ferry? gak usah. Bisa sopan nggak di hadapan saya kamu? Mami kenapa? Mami nggak apa-apa kan? Kok mami sih Pak Ferry? Kenapa? Kenapa kalian kaget? Gini Pak, wanita ini siapa Pak? Kamu pengen tahu wanita ini siapa? Iya Pak. Kenalin, dia adalah istri saya. Secara tidak langsung, dia adalah bos di sini juga. Hah? Papi. Istri Bapak? Tapi katanya yang punya perusahaan ini bukan Papi, tapi Bapak ini. Siapa? Pak Vero ini? Iya, tadi bilangnya sama Mami kayak gitu. Apa benar Pak Vero? Itu kurang benar Pak. Itu cuma salah paham Pak. Di sini ada kamera CCTV. Jika Pak Vero terus berbohong, saya tahu dari kamera CCTV akan parah buat Pak Vero nanti. Ya Pak, gini Pak. Itu cuma salah paham Pak. Salah paham? Ya. Salah paham bagaimana itu? Ya efek dari pekerjaan saya yang terlalu sibuk Pak ngurusin berkas-berkasnya Pak. Ada wanita ini bertengkar sama Bu Vina Pak. Nah otomatis saya membela Ibu Vina Pak. Saya sama sekali nggak tahu kalau istri Bapak datang ke sini dan saya baru pertama kali ketemu sama istri Bapak. Vina, kamu punya masalah apa dengan istri saya? Tapi aku aja yang mau cerita. Tadi Mami nggak sengaja nabrak Mbak ini. Terus Mbak ini keadaan minum, jadinya air yang Mbak ini minum tumpah ke bajunya. Tapi Mami udah minta maaf kok, Pak. Sudah minta maaf? Iya, Mami nggak sengaja. Lagian Mami kan bingung ruangannya Papi ini di sebelah mana. Mbak ini marah-marah sama Mami sampai ngusir Mami, Pi. Kayak gini repot. Oh ya, berkas-berkas yang kalian suruh saya kerjakan sudah selesai. Ini sudah jam 1. Ya itu Pak, gara-gara masalah ini Iya, Pak. iya Pak, gara-gara masalah ini. Tertunda, Pak. Hanya masalah sebentar ini bisa menundakan berkas yang harus dikerjakan dari tadi pagi. Kalian bagaimana sih? Permisi Pak Ferry. Ya, ada apa? Ini berkasnya Bu Vina dan Pak Vero, Pak. Oh, kok bisa ada di kamu? Ya jadi gini, tadi Bu Vina nyuruh saya buat kerjakan itu semua. Terus ini datanya banyak yang diubah, Pak. Disuruh dipotong 70%. Maksud kamu itu apa? Apa yang dipotong-potong itu? Ibu Kari ini apa-apaan sih? Kok malah ngomong sama Pak Ferry? Kalian diam. Apa ini? Coba kalian jelaskan ini. Gini Pak. Itu tadi mungkin Bu Vina salah ngomong Pak. Salah ngomong bagaimana? Ya intinya suruh ngerjakan berkas ini Pak, gak ada potong-potongan Pak. Loh, ini sudah jelas-jelas datanya sudah dipotong. Bagaimana? Bagaimana pengeluaran dan pemasukan ini tidak valid? Ya udah Pak, kami mau rubah berkas ini Pak. Iya, ini bisa diubah lagi kan Pak? Pak, Maksudnya apa? Main rubah-rubahan? ya mohon maaf Pak. Ini pekerjaan, bukan main-main. Iya gini Pak, sebenarnya kita mau ambil 30%-nya Pak. Maksud kalian apa? Kalian mau mencuri dari perusahaan ini? Pak Vero jelas. Gaji kalian sudah gak cukup apa? Sampai kalian melakukan hal ini?
Jawab, jangan diam. Iya Pak. Iya saya salah Pak. Iya, Saya gak habis pikir ya sama kalian berdua ini. Oh, jadi karyawannya Papi yang Papi unggul-unggulkan kemarin mereka. Dan ternyata mereka sekarang mau korupsi di perusahaannya Papi. Wah, hebat banget sih kalian. Ya, Papi juga gak habis pikir, Mi. Papi, gimana kalau karyawan seperti mereka Papi pecat aja? Buat apa Papi masih mempertahankan mereka yang gak guna kayak gini? Sedangkan Papi kan pemilik perusahaan ini. Loh Bu, kok jangan gitu Bu, jangan dipecat Pak Ferry. Loh, kenapa? Kenapa? Kita mau kerja di mana? Kita mau kerja di mana Pak Iya, Ferry? itu urusan kalian dong. Gini aja. Kalian coba jelaskan bagaimana saya tidak harus memecat kalian, sedangkan kalian sudah menggelapkan uang perusahaan. Dan nggak cuma itu, kalian itu sudah nggak menghargai saya. Bisa-bisanya karyawan seperti kalian ini, yang derajatnya masih di bawah, sudah seenaknya aja memperlakukan orang. Ya Bu, kami bisa memperbaiki. Oh, memperbaiki? Kayaknya nggak bisa deh. Attitude kalian itu nggak ada. Percuma dong kalian sekolah tinggi-tinggi kalau kalian nggak punya attitude yang benar. Dan percuma juga jabatan kalian itu tinggi kalau kalian itu masih merendahkan orang seperti tadi. Ya seperti ke saya ini. Sudah Mi. Mulai sekarang kalian kemasi barang-barang kalian dan sekarang pergi dari kantor ini. Kita jadi dipecat Pak Ferry. Ya. Kalian mau apa lagi? Dan satu hal lagi ya. Dan untuk uang yang kalian gelapkan di bulan-bulan kemarin, nanti saya hubungin kalian dan totalnya berapa kalian harus menggantinya. Nggak cuma itu, Pi. Nanti baju Mbak ini yang sudah saya basahi saya akan ganti, Mbak. Tenang aja. Uang saya lebih banyak dari Mbaknya. Oh ya, Ibu Karin? Ibu Karin bisa mengerjakan berkas-berkas itu kembali? Bisa Pak. Bisa jam 3 ini bisa selesai? Bisa Pak. Ya sudah, Ibu Karin silakan kerjakan berkas-berkas itu ya. Siap Pak. Udah, terima kasih. Dan untuk kalian, masih mau apa kalian di sini? Iya Pak, kita bakal beresin Baik, Pak. kok barang-barang. Atau saya panggil satpam? Enggak usah Pak Ferry. Ayo cepet Pak Ferry. Permisi ya Pak. Banyak tingkah. Duh, Papi. apalagi sih Mi? Handphone Papi kemana sih? Ada? Dari tadi Mami itu telepon Papi. Gak ada, Mami. Aduh, Pi, ada urusan yang lebih penting, Pi. Urusan apa? Kok bisa tumben hari ini kok bisa ke kantor? Lagian Papi sih HP-nya nggak aktif. Mami Ya. ini ada urusan yang lebih penting, Apa? makanya Mami kesini. Ya udah, ayo Papi ikut Mami. Kemana?